Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Purbaning Tias, NIM 80 dari Prodi PBSI kelas 5B. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai rangkuman buku penyuntingan teks. Bab pertama dalam buku ini menjelaskan mengenai pengenalan terhadap penyuntingan dan segala hal tentang kepenulisan. Yang pertama ada naskah dan sumber naskah. Naskah merupakan suatu karangan tulisan yang hendak diterbitkan kepada halayak pembaca. Naskah karangan merupakan bahan atau materi terbitan. Naskah-naskah karangan yang datang dan masuk ke meja penerbitan bersumber dari banyak kemungkinan. Yang kedua, ada penyunting dan penyuntingan teks. Penyunting adalah orang yang bertugas menyiapkan naskah. Seorang penyunting dikatakan selesai tugas pokoknya apabila pekerjaan menyiapkan naskah yang hendak diterbitkan sudah benar-benar selesai. Sedangkan penyuntingan adalah proses melakukan pekerjaan menyunting naskah karangan yang akan diterbitkan. Kemudian yang C ada bahasa Indonesia dalam penyuntingan. Seorang penyunting naskah karangan harus benar-benar memiliki pengetahuan dan kemampuan bahasa yang benar-benar memadai dan mencukupi. Setidaknya ia harus benar-benar menguasai segala seluk-beluk kata, frasa, kalimat, paragraf, dengan segala macam buku teks atau buku ajar yang dengan sangat baik dan cermat. Tidaklah cukup seseorang hanya menguasai piranti-piranti kebahasaan seperti yang disebutkan di bagian depan. Kemudian yang D, keterbatasan referensi penyuntingan bahasa. Masih sedikit buku-buku referensi untuk penyuntingan naskah karangan atau tulisan yang tersedia di pasaran. Hampir tidak tersedia buku-buku yang secara khusus berbicara ihwal bahwa penyuntingan yang benar-benar lengkap dan komprehensif. Menyajikan sebanyak mungkin kasus-kasus kebahasaan yang diikuti dengan penjelasan kebahasaan yang linguistis dan tidak semata-mata praktis. Sehingga kehadiran buku penuntun penyuntingan bahasa sangatlah dibutuhkan guna menyempurnakan bahasa dalam penyuntingan. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 dalam buku ini lebih menegaskan pada pemakaian ihwal kata dan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan kata, seperti masalah kata, kelas kata, konjungsi, kata depan, dan contoh kasus dasar maupun lanjutan yang berkaitan dengan kata. Contohnya dalam kasus seperti di bawah ini. Yang pertama ada kasus pada kata dilegalisir. Bentuk salahnya sebagai berikut. Surat keputusan itu harus dilegalisir dulu oleh pejabat yang berwenang di fakultas. Kemudian bentuk disuntingnya, surat keputusan itu harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di fakultas. Berikut adalah penjelasannya. Bentuk kata dilegalisir merupakan bentuk kata yang salah. Bentuk yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah legalisasi. Kemudian yang kedua ada kasus konjungsi koordinatif melainkan. Bentuk salahnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif,
melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bentuk disunting yang pertama adalah pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, tetapi gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kemudian bentuk disunting yang kedua adalah pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini bukan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bab 3. Pada bab 3 ini masih membahas mengenai piranti kata yang digunakan dalam penyuntingan. Hanya saja pada bab 3 ini lebih menekankan pada penggunaan makna kata atau kalimat dalam suatu naskah atau bahan suntingan. Seperti halnya, yang pertama ada makna denotatif, yaitu kata yang menunjukkan makna sebenarnya atau tidak memperhitungkan konteks pemakaiannya. Yang kedua ada makna konotatif, adalah makna kontekstual atau makna yang bentuk kebahasaannya dapat diartikan berbeda karena hadir pada konteks atau lingkungan situasi yang tidak sama. Yang ketiga ada kata bersinonim dan berantonim. Yang keempat ada kata konkret, adalah kata-kata yang menunjuk pada objek yang dapat dipilih di indera dengan panca indera. Kemudian yang kelima ada abstrak. Kata abstrak menunjukkan sifat konsep atau gagasan dan digunakan untuk memberikan atau menyampaikan gagasan atau ide yang cenderung lebih kompleks dan rumit. Selanjutnya, yang keenam ada kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki lingkup makna yang lebih luas atau dapat dijelaskan lebih lanjut sehingga perlu adanya pengerucutan agar lebih jelas. Kemudian ada kata khusus. Kata khusus merupakan penjabaran dari kata-kata umum dan perincian dari kata yang sifatnya umum. Selanjutnya ada kata lugas. Kata lugas adalah kata yang bersifat langsung dalam menggambarkan konsep kebahasaan. Yang ringkas, tidak merupakan frasa panjang dan melayu-layu. Misalnya, kata copet, yaitu orang yang mencuri dompet. Yang ke-8 ada aktif. Yang ke-9 ada penyempitan. Dalam kurun waktu tertentu, maknanya bergeser dari semula yang sifatnya keluas menjadi ke dalam makna yang cenderung lebih sempit dan terbatas. Kemudian ada perluasan. Apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya dapat bergeser dari yang semula sempit ke makna yang jauh lebih luas atau variatif. Kemudian ada bentuk idiomatis. Adalah bentuk-bentuk yang sudah merupakan senyawa dan cenderung merupakan ungkapan baku dan standar. Yang ke-11 ada ungkapan standar. Lalu kata berasah, serapan bahasa asing, bentuk mubazir, dan bentuk baku dan tidak baku. Selanjutnya ada bab 4. Pada bab 4 ini lebih menekankan pada pembahasan kalimat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kalimat, seperti pengertian kalimat secara gramatikal dan fungsional. Selain itu, ada juga jenis kalimat dan bentuk kalimat. Dalam bab ini ditemui beberapa kasus, contohnya seperti
Hasil temuan itu harus peneliti laporkan kepada bentuk salahnya. Kejanggalan itu sudah Kunjana sampaikan kepada yang berkepentingan. Kedua, masalah itu sudah peneliti ceritakan kepada pembimbing. Selanjutnya, hasil penelitian akhir dan akan Amir serahkan minggu depan. Yang terakhir, pertimbangan terakhir direktur akan jelaskan di hadapan Senat Akademi. Kemudian bentuk disuntingnya adalah kejanggalan itu sudah disampaikan oleh Kunjana kepada yang berkepentingan. Yang kedua, masalah itu sudah diceritakan oleh peneliti, ceritakan kepada pembimbing. Selanjutnya ada hasil penelitian akhir akan diserahkan oleh Amir minggu depan. Pertimbangan terakhir akan dijelaskan oleh direktur di hadapan Senat Akademi. Penjelasannya adalah pemakaian bentuk pasif persona seperti laporan saya sudah saya serahkan atau laporan sudah kami terima sering dianalogikan pada kalimat seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas. Saya ingin sekali menyatakan bahwa kata change persona seperti saya, Anda, mereka, kita, akan tetapi jika yang menjadi pelaku di dalam kalimat itu adalah nama seseorang, bukan kata ganti, misalnya saja Kunjana, Amir, direktur, peneliti. Konstruksi kalimat pasif itu harus pasif biasa, bukan pasif persona. Bentuk akan Amir serahkan harus diubah menjadi akan diserahkan oleh Amir. Bentuk sudah peneliti ceritakan harus dirubah menjadi sudah diceritakan oleh peneliti. Demikian pula, bentuk sudah Kunjana sampaikan harus dibenahi atau disunting menjadi sudah disampaikan oleh Kunjana. Pendapat kebahasaan demikian sangat sering terjadi di dunia tulis-menulis atau karang-mengarang. Maka, para penulis dan penyunting bahasa diharapkan benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan yang demikian ini. Kemudian yang terakhir ada bab 5. Dalam bab 5 ini akan membahas mengenai paragraf. Yang pertama ada unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf, yaitu unsur lahiriah paragraf berupa kalimat, frasa, kata, dan sebagainya. Sedangkan unsur non-lahiriah paragraf berupa makna atau maksud penulis yang dikandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Kepaduan lahiriah paragraf disebut koherensi. Kesatuan non-lahiriah paragraf disebut kohesi. Struktur paragraf. Teknik pemaparan paragraf misalnya dalam bentuk deskriptif, ekspositoris, argumentasi, dan naratif. Paragraf karangan dibagi menjadi pembuka, pengembangan, dan penutup. Dan pengembangan paragraf dibagi menjadi pola ruang dan waktu, sebab akibat, susunan pembanding, susunan ibarat, susunan daftar, susunan contoh, dan contoh bergambar. Penjamin koherensi dan kohesi paragraf. Kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf harus berkaitan antara yang satu dan yang lain. Keberkaitan itu harus mencakup dua macam hal, yakni bentuk maupun isinya.
Kepaduan dalam bidang isi atau makna lazimnya dapat dibangun dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap paragraf hanya dapat mengembangkan satu ide pokok. Selanjutnya, kepaduan paragraf juga dapat diciptakan dengan pemanfaatan kata-kata transisi. Sekian pemaparan rangkuman dari buku penyuntingan teks bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.